Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur Ustadz telah hadir di studio kami. Ya. Beliau merupakan Ketua Syahama Sulawesi Tengah dan juga penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang hidup dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu telah memerintahkan umat manusia untuk mempelajari isi Al-Quran agar mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Bambang, ya, baik, Ustadz. Ya, sahabat saya di penyuluh agama Kota Palu, Kementerian Agama. Yang saya hormati juga para ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Dan para pemirsa, para penonton di mana saja berada, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat. Terutama Allah masih memberikan kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Nikmat iman ini merupakan nikmat yang paling utama yang diberikan kepada seorang muslim. Nikmat yang kalau seandainya tidak ada nikmat kecuali nikmat iman tersebut, lakana kafa, itu sudah cukup bagi kita. Sudah cukup bagi kita Allah jadikan kita muslim dan Allah matikan kita dalam keadaan muslim, mati dalam
keadaan husnul khotimah. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, artinya kita disuruh menjaga keimanan ini, ya, jaga Islam ini sampai mati, ya. Karena apa? Karena iman dan Islam ini merupakan syarat diterimanya amal soleh. Ya. Alhamdulillah, Allah juga berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama kita mengkaji tentang masalah ilmu agama. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim. sahibu mu'jizatil Quran, yang merupakan pemilik mukjizat Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang mana ini merupakan mukjizat Al-Quran, ini merupakan mukjizat yang terkhusus bagi Nabi Muhammad. Mukjizat Al-Quran ini merupakan keistimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Al-Quran seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz Bambang sebagai pedoman hidup. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran ini kita berbicara dulu pertama kali dia turun. Ya, Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran dari Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha kemudian turun secara keseluruhan ke langit pertama. Jadi dari Sidratul Muntaha Al-Quran turun secara keseluruhan kepada langit pertama. Nah, itu yang dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Apa itu? Al-Quran. Menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar Al-Quran turun secara keseluruhan daripada Sidratul Muntaha ke langit pertama. Kemudian setelah itu dari langit pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, itu secara berangsur-angsur sesuai kondisi dan peristiwa, sesuai yang dikatakan oleh para ulama dalam istilah ilmu, ada yang namanya asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul yaitu sebab-sebab ayat turun. Ya, terkadang sebuah kisah, terkadang sebuah peristiwa, ya, suatu hukum, maka turun di situ Al-Quran. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman. Dia mengabarkan tentang umat terdahulu atau umat yang akan datang, bagaimana keadaan. Semuanya dikabarkan di dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkadang ada yang disebutkan secara langsung, tapi ada kadang di dalam Al-Quran kita tidak dapati kecuali dengan hadis Nabi. Misalnya contoh, Allah mewajibkan bagi kita solat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya. Allah mewajibkan bagi kita solat 5 waktu di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana tata cara solat, bagaimana solat itu, bagaimana ruku dan sujudnya, itu tidak disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran.
Tapi disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasulullah, "Salatlah seperti kalian melihat bagaimana saya salat." Jadi terkadang ada dalam Al-Quran itu secara langsung disebutkan tentang hukum. Misalnya tentang keharaman zina, ya, dan lain-lain. Tapi ada kadang yang tidak disebutkan secara langsung, tapi kita dapati hukumnya tersebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para bangsa Arab saling berlomba-lomba untuk mengarang syair. Ada syair-syair Ustaz ya? Ya, sampai dikenal ada yang namanya As-Sab'ul Mu'allaqat, bahwa ada 7 syair dalam bangsa Arab, yang 7 syair itu 7 syair bukan puisi ya, bait-bait ya, syair bait-bait dalam bahasa Arab. Ada 7 syair dalam bahasa Arab itu, saking terkenalnya, saking indahnya ya, digantungkan syair-syair tersebut di Ka'bah. Masya Allah. Ya, saking indahnya. Tapi bukan umat Islam yang melakukannya. Yang melakukannya itu adalah bangsa Arab jahiliyah. Ya, mereka menggantungkan syair-syair karena indahnya kata-katanya atau indahnya maknanya syair tersebut. Jadi Al-Quran ini turun di saat bangsa Arab pada waktu itu, jahiliyah pada waktu itu, saling berlomba-lomba dari segi bahasa. Bagaimana seseorang dianggap jago kalau dia bisa mengarang sebuah syair. Terkadang syair itu yarfa'ul qauma wa yada'u akharin. Terkadang ada syair yang bisa mengangkat suatu kaum, dan terkadang juga bisa menjatuhkan. Bisa menjatuhkan satu kaum cuma gara-gara syair tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, turunlah Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah ummi. Apa itu makna al-ummi? Rasulullah dikatakan al-ummi karena tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kalau kita katakan Fikri misalnya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu kekurangan buat saya. Ya, kekurangan buat Fikri. Fikri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi, an-nabiyul ummi, itu merupakan kelebihan bagi Nabi. Kenapa kelebihan bagi Nabi? Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukan hasil karangannya Rasulullah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran turun dengan kata-kata yang indah, yang mengalahkan syair-syair Arab, turun kepada seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi itu membuktikan bahwa apa? Al-Quran ini merupakan betul-betul adalah mukjizat. Ya, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang indah. Ya. Yang mana kata-kata di dalam Al-Quran bisa mengalahkan syair-syair Arab yang ada pada waktu itu. Ya. Sehingga dengan begitu Al-Quran sebagai mukjizat. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah suatu kebenaran.
Al-Quran bisa mengabarkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, ya, tentang tarikh, sejarah, tentang kisah-kisah umat terdahulu. Atau juga Al-Quran mengabarkan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran Allah menantang orang-orang kafir. Fa'tu bisuratim mim mithlih wad'u syuhada'akum. Ya. Katanya di dalam Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau engkau bisa, ya, mengalahkan Al-Quran, fa'tu bisurah. Datang saja yang sebanding dengan Al-Quran, walaupun hanya satu surat. Allah tantang orang kafir, buat satu surah saja, Masya Allah, yang semisal Al-Quran. Wad'u syuhada'akum. Ajak kalian punya pembantu-pembantu, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, ya, untuk bisa membuat seperti atau semisal Al-Quran. Maka mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, dan mukjizat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita melihat saja, ya, melihat saja apa yang ada di dalam Al-Quran, memandang mushaf, memandang tulisan Al-Quran, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau kita membacanya. Tentu yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran, harus membaca dengan bacaan yang benar. Benar, ya. Karena dalam bahasa Arab ini, tentunya Ustaz sesuai hukum tajwid, ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Membaca Al-Quran ini bukan kayak kita bahasa Indonesia, ya. Bagaimanapun logatnya, mau dia orang Kaili, mau dia orang selain orang Kaili, tapi kalau dia pakai bahasa Indonesia, datang dengan berbagai macam logat, tetap orang paham. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Bahasa Arab ini panjang dan pendeknya itu mempengaruhi makna. Ya, mempengaruhi makna. Hilang satu huruf itu berubah makna. Berubah makna. Satu huruf saja hilang berubah makna. Atau hilang satu tasydid bisa merubah makna. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran, kita juga harus memperhatikan cara membaca kita. Harus kita baca dengan baik dan benar. Masya Allah. Jadi contoh ini. Contoh misalnya, kalau orang baca di dalam Al-Quran, ada ayat dalam suratul Fatihah. Misalnya contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu dia menggunakan tasydid. Ya, iyyaka. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini iyyaka na'budu pakai tasydid. Kalau dia hilang tasydid, bisa berubah makna. Dalam bahasa Arab, kalau dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah na'bud, kami menyembah, ya, beribadah. Iyyaka, hanya kepadamu. Tapi kalau kita katakan tanpa menggunakan tasydid, misalnya kita dibaca seperti ini. Iyyaka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa dia baca iyyaka, tidak ada tekanan tasydid di situ. Masya Allah. Nah, jadi tidak ada tekanan tasydid. Dalam bahasa Arab kalimat iyyaka itu maknanya asyams. Apa makna syams? Asyams itu artinya matahari. Jadi kalau dia bilang iyyaka na'budu, hanya kepada matahari kami katanya menyembah. Wal iyadzubillah. Makna berubah drastis. Masya Allah. Cuma gara-gara apa? Kehilangan satu tasdid. Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk dipelajari umatnya. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hidup dengan Al-Quran bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC yang merupakan Ketua Syahama Sulawesi Tengah dan juga penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon yang ada di rumah, kami persilakan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Huda Sidik dari Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Tafadhol. Ya silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Huda Sidik, Ketua Majelis Taklim Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tetangga. Pertanyaan saya Ustadz, apakah bisa seseorang menafsirkan Al-Quran tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurul Huda Sidik. Satu lagi, silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosniati dari Majelis Taklim Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Pertanyaan saya Ustadz, barangkali saya baca ini. Ya silakan Bunda. Kami pernah mendengar ayat Muhammad dan ayat mutasabihat. Kami pernah mendengar ayat Muhammad dengan ayat mutasabihat. Apa artinya itu Ustadz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Rosmiati ya. Yeah. Baik, terima kasih. Mungkin Ustadz kita jawab dulu Ustadz. Ya, dari pertanyaan Ibu Nurul Huda Sidik dari Ketua ya, Ketua Majelis Taklim Nurul Huda Sidik juga dari Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Ini tentang apakah bisa seorang Ustadz itu menafsirkan Al-Quran Siapa saja, ya, siapa saja, apa tanpa ilmu atau seperti apa Ustadz? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Ibu Ketua terhadap pertanyaannya. Jadi apakah setiap orang bisa menafsirkan Al-Quran? Misalnya kita ini buka Al-Quran, terjemahan misalnya. Kan sekarang banyak nih Al-Quran terjemahan. Terus kita baca, kemudian kita simpulkan hukum sendiri. Kita tafsirkan sendiri Ustadz. Tafsirkan sendiri. Apakah bisa seperti itu? Nah, jawabannya tidak bisa semua orang menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa kita bermodalkan Al-Quran terjemahan lalu kita mengambil kesimpulan daripada hukum daripada Al-Quran tersebut. Ya. Al-Quran ini luas. Dalam bahasa Arab terkadang
satu kata itu punya banyak makna. Ya, dalam bahasa Arab satu kata bisa bermacam-macam makna. Bisa lebih dari 100 makna. Ya, dalam satu kata. Atau sebaliknya, satu benda bisa banyak nama. Ya, bisa banyak nama. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh berbicara atau menafsirkan Al-Quran kecuali setelah dia memenuhi syarat-syarat sebagai seseorang yang berhak menafsirkan Al-Quran. Ya, misalnya dia memahami tentang bahasa Arab. Khususnya di sini ada yang dinamakan dengan ilmu alah. Ilmu alat namanya. Ilmu alat itu seperti apa? Seperti nahu, seperti sorof, ya, seperti balaghah. Masya Allah. Ya, itu harus jadi dia perlu itu kuasai. dipelajari Ustaz. Ya. Ya. Di samping itu dia harus memahami kosakata dalam bahasa Arab secara luas. Bukan cuma sekadar tahu, tapi memang mahirun. Memang dia mahir, paham betul tentang hal tersebut. Ya, hafal Al-Quran, kemudian memahami bahasa Arab, kemudian memahami tentang riwayat-riwayat asbabun nuzul. Bagaimana sebab-sebab ayat ini misalnya turun dalam kisah apa? Ya, ini turun dalam kisah apa? Kemudian memahami tentang ilmu-ilmu yang lain. Nah, ada namanya ilmu usul fikih. Kalau kita berbicara tentang ayat yang mengenai tentang hukum, kita harus paham kaidah-kaidah fikih misalnya. Nah, jadi tidak semua orang bisa berbicara tentang Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa bersabda, sallim wa barik alaihi. "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran bi ra'yihi, dengan semau-maunya, ya, dengan pendapatnya sendiri, fa alaihi la'natullah, bagi dia laknat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi wal malaikah, dan para malaikat dan seluruh manusia. Jadi kita hati-hati dalam berbicara atau menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak punya kemampuan, jangan kita mencoba kecuali kita mengikuti penafsiran ulama ya terdahulu. Ya, yang mereka telah memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Banyak kitab-kitab tafsir yang ada yang boleh menjadi rujukan Ustaz, dalam ya, tafsir. Misalnya ada kitab tafsir An-Nasafi, ada tafsir Qurtubi, macam-macam kitab-kitab tafsir ini yang bisa kita jadikan rujukan. Di samping itu juga, bahkan dalam membaca kitab tafsir ini, kita harus punya guru. Ya. Tidak usah kita bicara Al-Quran, tentang tafsir saja. Kalau kita baca kitab tafsir, jangan sampai kita salah paham. Harus belajar dari guru tafsir. Nah, karena ilmu agama ini harus pakai guru, berguru kepada seorang guru. Harus ada yang namanya sanad keilmuan. Saya misalnya ini, berbicara tentang agama, apapun, baik masalah tafsir atau yang lain-lain, hukum agama, saya belajar dari seorang guru. Guru tersebut belajar lagi dari gurunya. Gurunya belajar lagi dari gurunya. Jadi Ustadz ada sanad, Ustadz ya? Ada sanad sampai seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Sanad ini namanya mata rantai keilmuan. Kata ulama, ya, Abdullah ibnu Mubarak yang dimaksud di sini. Beliau berkata, "Laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Kalau bukan karena sanad keilmuan, setiap orang ingin berkata tentang agama apa yang dia ingin katakan. Ya. Bukan berarti orang bilang Allah berfirman, kemudian membaca Al-Quran terus kita telan mentah-mentah. Apalagi sekarang ini kan zaman-zaman gampang sekali orang muncul di media sosial
bicara ayat, bicara hadis. Tapi kalau kita teliti lebih teliti, ternyata orang tersebut tidak mempunyai background agama. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini menyesatkan umat kadang. Datang pengikut dia, ternyata yang dia ajarkan ini tidak benar. Akhirnya ada orang yang mengikuti dia, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang kadang kita takutkan, khawatirkan ya, dari orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu sendiri adalah sebuah dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ya. Kemudian dari Ibu Rosmiati tentang ada di dalam Al-Qur'an ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jadi seperti apa ini, Ustaz? Ini ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ini pembahasan yang cukup bagus sebenarnya, cukup baik di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman, Huwaladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, yang mewahyukan bagimu wahai Rasulullah Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang namanya ayat muhkamat dan ada yang namanya ayat mutasyabihat. Ya. Nah, ayat muhkamat itu apa maknanya? Ayat muhkamat itu maknanya ayat yang hanya mempunyai satu makna. Dalam Al-Quran hanya mempunyai satu makna. Seperti firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Atau firman Allah Ta'ala, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Nah, ini namanya ayat muhkamat. Ayat yang hanya mempunyai satu makna. Tidak bisa lagi Ustaz ditafsirkan lagi ya? Ya, Masya cuma Allah. punya satu makna. Satu makna, iya. Nah, dalam Al-Quran, dan dia merupakan apa? Ayat muhkamat ini ummul kitab. Apa maksudnya ummul kitab? Dasar, landasan dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada yang namanya ayat mutasyabihat. Apa makna ayat mutasyabihat? Ayat yang punya banyak makna. Ya. Dalam segi bahasa dia punya banyak makna, bukan cuma satu makna. Nah, ini dalam menafsirkan ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Contoh ayat mutasyabihat. Kita mungkin pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, ini Allahu nur tidak boleh diterjemahkan secara tekstual, Ustaz. Kalau diterjemahkan secara tekstual ini, secara tekstual. Dan ini penerjemahan atau penafsiran yang salah. Kalau dikatakan secara tekstual dan ini salah, dikatakan Allah cahaya, nur. Ya kan? Tapi ternyata dalam ayat muhkamat Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Apapun, iya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Nur ini apa? Cahaya. Makhluk. Makhluknya Allah. Ya. Contoh lain misalnya Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, tidak boleh dikatakan berdasarkan ayat ini Allah berada di atas langit. Kenapa? Allah yang menciptakan arah atas. Allah yang menciptakan cahaya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Masya Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'. Yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan cahaya. Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan kegelapan. Allah tidak serupa dengan kegelapan. Allah yang menciptakan jin, ruh dan malaikah. Allah tidak serupa dengan jin, ruh dan malaikah. Ya.
Allah yang menciptakan tempat, arah. Allah tidak boleh disifati oleh tempat. Tidak dikatakan Allah di arah atas, tidak juga dikatakan Allah di mana-mana. Kenapa? Karena tempat merupakan ciptaan Allah, maka tidak dikatakan Allah di mana. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Dengan meyakini bahwa Allah itu ada, tapi akal dan pikiran kita tidak dapat menjangkau Allah. Maka kalau ada orang bertanya di mana Allah, dikatakan kepadanya, pertanyaan di mana tidak layak bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak boleh dikatakan di mana. Yang dikatakan di mana itu siapa? Kita makhluk yang tercipta dengan tersifati oleh tempat. Itu. Ini merupakan contoh ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Maka jangan sampai kita ambil ayat zahir. Dikatakan misalnya dalam ayat yadullah, maka kita ambil terjemahannya secara tekstual. Berarti dibilang Allah punya tangan. Tidak seperti itu. Ya, tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran sembarang. Kira-kira seperti Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menjelaskan bahwa pentingnya juga membaca Al-Quran dan perlu ada guru yang akan membimbing untuk membaca Al-Quran. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hidup dengan Al-Quran bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC yang merupakan Ketua Syahama Sulawesi Tengah dan juga penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon di rumah kami persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga untuk bertanya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wartin dari Majelis Taklim Nur Huda Sidik. Di sini Ustadz yang saya tanyakan yaitu ketika kita membaca Al-Quran, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran tersebut. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Watin ya. Saya persilakan lagi, satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola dari Majelis Taklim Nurul Huda Sidik. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bisakah dijelaskan makna Al-Quran sebagai mujizat? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Ola ya. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Hidup dengan Al-Quran. Ya baik, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu Ustadz. Ya. Dari pertanyaan Ibu Watin, ketika kita membaca Al-Quran ini Ustadz, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan Ustadz dalam membaca Al-Quran? Tafadhol Ustadz. Tentu bismillah walhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Tentu kita ketika membaca Al-Quran kita menginginkan pahala daripada membaca Al-Quran tersebut, ibadah ya. Karena membaca Al-Quran ini adalah sebuah ibadah. Sebelum saya bicara tentang membaca Al-Quran, perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran ini yang wajib, yang kalau seseorang tinggalkan dia dihitung jatuh kepada maksiat daripada Al-Quran untuk dipelajari itu apa? Itu hanya suratul Fatihah. Ya, yang wajib artinya yang wajib yang kalau orang tinggalkan dia jatuh ke maksiat. Nauzubillah. Iya. Kenapa? Karena
suratul Fatihah ini dia merupakan rukun solat. Ya, dia merupakan apa? Rukun solat. Orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya menurut mazhab Syafi'i tidak sah solatnya. Maka wajib mempelajari Al-Fatihah ini sesuai dengan bacaan yang benar, sesuai dengan makharijil huruf, cara pengucapan yang benar, ya. Sebagian orang kadang salah membaca. Misalnya lafaz ha dibaca ha. Itu banyak terjadi nih, khususnya kita di Indonesia. Iya, Masya Allah. Jadi Ustaz Ya. terjadi perubahan makna Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya membaca alhamdu pakai ha, sebagian orang membaca alhamdu. Ya, jadi bukan alhamdu tapi alhamdu. Nah, alhamdu dengan alhamdu beda maknanya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Bukan kita seberapa banyak kita membaca Al-Quran, bukan. Tapi bagaimana kita membaca, benar atau tidak. Bagaimana kita membaca, benar atau tidak. Bukan berapa kali hatam. Kadang Ramadan orang mengejar, oh saya harus 5 kali hatam, saya harus 3 kali hatam selama Ramadan. Tapi cepat-cepat salah-salah. Padahal kita niatnya baca Al-Quran supaya dapat pahala. Dapat pahala Ustaz, iya. Iya, supaya dapat pahala. Jadi perlu kita memperhatikan makharijil huruf. Nah, makharijil huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian orang membaca ain dibaca hamzah, alif. Alamin dibaca alamin. Nah, bukan alamin. Ya. Tapi dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bukan huruf ain Ustaz ya. Bukan. Masya Allah. Alamin dalam bahasa Arab berubah. Alamin bukan alamin, alamin bukan alamin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, sebagian orang juga banyak terjadi kesalahan di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian orang tidak membaca tasydid. Tasydid pada ya. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kalau dia tidak menggunakan tasydid, maknanya apa? Iyyaka dalam bahasa Arab. Nah, iyyaka dalam bahasa Arab maknanya apa? Syams. Syams. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata. Ya, ada orang sebagian baca shad dibaca sin. Atau bahkan lebih fatalnya dibaca shin. Ihdinas sirata. Ya, ini harus wajib dipelajari. Ya. Kita datang kepada siapa? Ke guru mengaji yang benar makharijil hurufnya. Kita perdengarkan bacaan Al-Fatihah kita kepada beliau. Ustazah, misalnya ada guru mengaji, Ustazah tolong dengarkan saya punya bacaan Al-Fatihah, sudah benar atau belum? Nah, diperkenalkan, ihdinas sirata. Ya, berarti Ustaz perlu ada ilmu tajwid ya dipelajari, Masya Allah. Karena itu penting orang belajar tajwid. Ya. Tajwid ini untuk apa? Supaya benar bacaan Al-Qur'annya. Ihdinas sirata. Ya, sebagian baca ihdinas sirata atau tidak baca sin, tidak baca shad di antara shad dan sin, atau bahkan lebih fatal baca shin. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ya, mustaqim. Siratal ladina. Sebagian orang baca ladina, lazina. Lazina, zai. Atau bahkan ya baca lazina. Bukan baca ladina, tapi baca lazina pakai zai. Atau yang lebih fatalnya mereka membaca dengan sin, lasina. Ya, baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita menerima penelpon Ustaz. Ya. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Asmudin dari Sigi. Ya, Pak Asmudin ya? Ya, baik silakan Ya. Pak Asmudin di Sigi.
Iya, selamat berjumpa kembali nih Iya, baik. di Mutiara Hikmah. Ini sangat menarik ini temanya, hidup dengan Al-Quran. Nah, tetapi bagaimana kira-kira kiat-kiat kita untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita untuk membaca ayat suci Al-Quran? Ini trik-trik ini barangkali Ustaz bisa dibagi-bagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asmudin di Sigi. Di belakang Pak Asmudin kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema hidup dengan Al-Quran. Ya baik, mungkin Ustadz kita jawab dulu Ustadz. Oh, ya. Selanjutnya dari Ibu Ola dulu Ustadz sebelum kita ke Pak Asmudin. Ini tentang bisakah Ustadz, bisakah ketika kita melihat dalam Al-Quran itu apakah ada mukjizat Al-Quran atau seperti apa itu Ustadz di dalam Al-Quran? Jadi, apakah ada mukjizat atau seperti apa? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa Al-Quran itu mukjizatnya itu mukjizat. Apa pengertian mukjizat? Mukjizat itu yaitu sesuatu di luar kebiasaan. Ya, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, ya, yang Allah berikan kepada seorang nabi untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi. Nabi, iya. Kalau ada yang mengaku saya ini nabi, tentu masyarakat bertanya, oke, engkau nabi. Sekarang buktikan, apa bukti bahwa engkau adalah nabi? Nabi. Iya, Masya Allah. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Saleh. Ya, mereka mengatakan, ya wahai Saleh, ya, kalau engkau memang nabi, keluarkan dari batu onta beserta anaknya. Keluar dari batu onta beserta anaknya. Maka mukjizat Nabi Saleh apa? Nabi Saleh berdoa kepada Allah, maka keluar dari batu, bukan dari lubang, dari batu. Keluar onta bersama anak onta. Mukjizatnya Nabi Saleh menjawab tantangan orang kafir. Artinya seakan-akan Allah berfirman bahwa hambaku ini benar terhadap pengakuannya dia sebagai seorang nabi. Nah, begitu juga Al-Quran sebagai mukjizat. Dulu orang hebat dari segi bahasa, ya, hebat dari segi Al-Quran, dari segi mengarang syair. Maka mukjizat Nabi apa? Untuk mematahkan semua itu diturunkanlah kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya. Yang mana lafaz Al-Quran itu yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar awal surat Thaha, ya, awal-awal surat Thaha itu, karena itu beliau masuk Islam. Masya Allah. Saking indahnya Al-Quran. Orang kafir Quraisy dulu, saking indahnya Al-Quran, mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Tapi shalli wa sallim wa barik. mereka suka dengar Al-Quran. Saking sukanya dengar mereka terhadap Al-Quran, di malam hari mereka bersembunyi, ya, bersembunyi. Mereka pergi ke rumahnya kaum muslimin. Mereka mendengar kaum muslimin membaca Al-Quran dari balik dinding. Saking nikmatnya mereka mendengar lafaz-lafaz Al-Quran, tapi mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Bahkan dahsyatnya, mereka tidak punya alasan sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad adalah seorang penyihir. Wal iyadu billah. Tidak ada dalil. Apa yang akhirnya membuat mereka ingin mengalahkan Nabi? Mereka tuduh Nabi hal-hal yang tidak bukan. Mereka menuduh Rasulullah adalah seorang penyihir. Penyihir, iya. Nah, ini bukti bagaimana mukjizatnya Al-Quran. Iya. Nah, baik, kemudian Ustadz, ya, dari Asmudin. Pak Asmudin dari segi bagaimana kira-kira kiat-kiat kita ini untuk mengembangkan Al-Quran ini mungkin untuk generasi-generasi juga mungkin. Nah, jadi yang perlu kita ketahui mencintai Al-Quran, ya. Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi, merupakan pedoman kita. Itu sudah cukup sebenarnya bagi kita untuk mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan, faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini sebagai motivasi
bagi kita untuk membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran tentu dengan bacaan yang benar, ya. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai pemilik, akan memberikan syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya. Itu sebagai motivasi orang supaya kiat-kiat kita menyibukkan diri kita dengan ibadah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini Ustadz. Tetapi karena mengingat jeda waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Closingnya kita hendaklah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang cerdas itu, kata Rasulullah, ialah orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beribadah, beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu kata Nabi orang cerdas, bukan orang yang bisa bangun rumah mewah, bisa kumpul uang, tanahnya di mana-mana, atau pintar matematika. Ya, kekayaannya melimpah Ustadz ya. Pintar bahasa semuanya. Ya, bukan. Kata Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu ialah orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal, beribadah untuk kehidupan setelah mati. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Maka salah satu ciri kita mengingat kematian, kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, tentunya dengan bacaan yang benar. Ya, tentunya dengan cara yang benar. Salah satunya sangat dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, kita dalam keadaan suci. Ya, karena tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran dan dia dalam keadaan tidak berwudu. Hukumnya tidak boleh. Ya, membawa atau menyentuh Al-Quran dan dia dalam keadaan tidak berwudu. Atau misalnya ibu haid, ini kebetulan ibu haid. Kalau misalnya dalam keadaan haid, jangan kita membaca Al-Quran dan kita melafazkannya. Walaupun suara kecil, tidak boleh hukumnya membaca Al-Quran dan kita dalam keadaan haid. Boleh bagaimana? Kita baca di dalam hati saja. Jangan kita lafazkan dengan membacanya. Ya, itu penting, perlu diperhatikan. Jadi kita kiatkanlah, ya, kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati menjemput kita dan kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kira-kira dari saya seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian mungkin Ustaz bisa lanjutkan dengan membacakan doa singkat. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini Allah berkahi. Amin, amin. Dan kita tidak berpisah dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah rizki kita. Amin ya Allah. Allah berkahi rizki kita. Amin ya Allah. Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya Allah, Allah luaskan kuburnya ya Amin Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Allah berikan keterangan di cahaya di dalam kuburnya ya Amin Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Karim, matikan kami dalam keadaan iman. Amin ya Allah. Matikan kami dalam akidah yang benar, Amin akidah ya Allah. Islam, akidah ahlu sunnah wal jamaah ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna bi barakatin nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi. Baik, terima kasih Ustadz atas closing statementnya dan doanya Ustadz. Kami ucapkan terima kasih. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang cerdas
adalah orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya dan beramal beribadah kepada Allah untuk kehidupannya dan menghadapi akhiratnya. Dan juga Ustadz menjelaskan bahwa perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu akan memberikan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Fikri Bajeber LC. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Ustadz. Syukran. Siap. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda atau Nurul Huda Sidik, Kelurahan Pengau, Kecamatan Tatanga. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.